What's up guys? Ion itu lagi on fire banget bahkan kali ini di Indonesia. Bahkan kita aja sekarang sampai diajak all the way ke headquarter mereka di Guangzhou, China untuk melihat lineup terbaru dari Ion dan bahkan dari GAC juga. Nah, salah satu lini mobil yang menurut gue paling potensial untuk masuk ke Indonesia adalah mobil yang satu ini. Kenapa? Karena mini MPV Y Plus udah, SUV V udah. Berikutnya apa? Compact hatchback, iya, kelas yang sekarang sudah dihuni oleh BYD Dolphin, MG4 EV, Wuling Cloud adalah kelas yang sangat menarik sekali. Karena itu, Ion UT ini harusnya bisa banget untuk bersaing di Indonesia dengan desain yang fresh, interior yang lega, dan fitur lengkap khas dengan Ion tentunya. Tapi kayak gimana detailnya? Yuk kita kupas luar dan dalam the all new Ion UT. Ion baru saja menggebrak Indonesia dengan Ion V yang menurut kita setelah kita coba itu adalah mobil listrik paling worth it di bawah 500 juta rupiah. Soon mereka akan menggebrak lagi tapi di kelas yang berbeda. Kalau di kelas mini MPV udah ada dengan Y Plus, compact SUV udah ada dengan V, kelas berikutnya yang kemungkinan besar akan mereka dominasi adalah kelas compact hatchback electric. Ya, karena walaupun kelas hatchback itu sekarang peminatnya semakin menurun, tapi berbeda di kelas EV. Kenapa? Karena kalau kalian menjual hatchback elektrik, artinya secara harga pasti dia akan udah berada di bawah harga compact SUV elektrik. Yang artinya membuat mobil listrik model hatchback itu semakin terjangkau. Makanya kelas hatchback sekarang kan lumayan rame yang mobil listriknya gitu ya. Mulai ada dari MG4 EV yang sekarang semenjak di CKD harganya udah turun banget gitu kan. Itu jadi yang paling fun to drive di kelasnya. Kemudian ada juga Wuling Cloud EV yang mengaku sebagai paling nyaman di kelasnya. Nah sekarang Ion akan masuk ke kelas tersebut dengan mobil ini. Iya, ini adalah Ion UT. Iya, UT. Nah, jadi mobil ini berbentuk compact hatchback yang memang kalau dilihat secara siluet gitu ya, dia mirip juga dengan kompetitornya yaitu BYD Dolphin ya, yang sekarang mungkin memegang title sebagai compact hatchback hatchback listrik paling laris di Indonesia. Ya iyalah pasti BYD gitu kan. Nah, tapi dia terasa sangat Eropa dan harganya konon akan sangat bersaing. Kenapa? Karena di China aja Ion UT ini dijual dengan range harga 200 sampai 250 jutaan. Di Thailand yang udah setir kanan dan motor listrik dan baterainya lebih besar malahan, itu tetap berada di rentan 240 sampai 250-an juta rupiah. Kalau mobil ini bisa datang ke Indonesia dengan harga kepala dua, mungkin misalnya 290 juta gitu ya. Yang artinya ini masih jauh di bawah kompetitornya yang rata-rata 300 atas kayak MG4 390 juta, bahkan kan kayak BYD Dolphin di 380 itu pun yang tipe dynamic gitu ya. Harusnya dia bisa menjadi sebuah alternatif yang menarik banget karena secara desain dia menarik banget. Oke. Pertama-tama special thank you dulu kepada Ion Indonesia dan GAC Global yang ngundang Lucknuts untuk datang ke headquarter mereka untuk yang kedua kalinya. Iya, ini kali kedua kami mampir ke sini dan sekarang kita bertemu dengan lineup baru-baru yang lebih up to date. Dan bersama mereka, kita pun juga akan bersama-sama berkunjung ke boothnya Ion di Shanghai Auto Show 2025 yang pastinya nggak akan kalah seru banget. Stay tune terus makanya di semua sosial media kami. Dan karena kita hanya sendiri, jadi punten banget style reviewnya gue mungkin akan lebih ke vlog style atau first person kayak gini gitu ya. Karena kalau harus minta tolong yang lain kan nggak enak gitu ya, untuk jadi videographer kan nggak bisa. Oke, kita bahas dulu soal eksteriornya dari Ion UT, sang penantang baru kelas compact electric hatchback di Indonesia. Mulai dari belakang seperti biasa.
Nah, ini desainnya sendiri memang kalau kalian lihat ini desainnya itu agak European gitu ya. Gua nggak menyalahkan kalian karena desain mobil ini memang didesain oleh Milan Studio. Jadi kan Ion sendiri atau GAC sendiri kan mereka punya desain studio banyak di mana-mana gitu ya. Salah satunya itu ada di Milan di Eropa. Makanya desain ini sangat European banget. Contohnya di bagian desain belakang sini mungkin kalian akan teringat desain-desain kayak Citroen DS gitu ya. Kayak DS3 gitu. Karena memang ada influence dari Eropanya. Dari bagian atas dia udah ada integrated roof spoiler yang melekuk di bagian tengah dan juga ada truk brake stop lamp yang bentuknya dua buah garis seperti ini, sangat sporty. Kaca udah ada di fogger dan juga ada wiper di bagian sebelah sininya. Di bawah simple, logonya udah Ion aja seperti ini dan ada logo UT di bagian sebelah sananya. Bumper ada aksen sedikit kayak cladding gitu ya di bagian bawah, karena kan zaman sekarang kan tetap harus ada unsur crossovernya gitu. Jadi makanya bagian bawah sini tetap ada cladding warna hitam. Ya normal lah, Mini Cooper juga seperti itu. Tapi safety-nya udah ada 4 titik parking sensor yang rapi dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian tengah plat nomor sebelah sana. Nah, taillights ini juga cukup unik nih, karena taillights sendiri mereka menyebut ini sebagai C-shape seperti huruf C gini ya. Nyalanya sudah LED bar, yang LED bar yang agak putus-putus begini nyalanya, jadi stylish banget. Termasuk di bagian tengahnya ini ada 4 buah titik yang seperti ice cube yang mereka sebut sebagai matrix cube. Di bagian tengahnya sini lampunya pun sudah full LED, dari mulai lampu sejak, lampu rem, lampu sen, lampu mundur, full LED semua. Udah cakep pokoknya. Lanjut ke bagian samping. Nah, desain samping dari si Ion UT ini memang ngingetin gua ke desain dari BYD Dolphin. Tapi ya itu nggak masalah, toh mereka semua di kelas yang sama gitu ya. Jadi desainnya tuh lumayan sleek dengan tarikan garis yang lumayan tajam di bagian window line atas sebelah sini. Tapi yang membuat dia cukup unik, dia ditawarkan dengan warna ada yang single tone dan juga ada yang dual tone seperti ini. Kalian pengen bawahnya warna hijau, atasnya warna putih, atau bawahnya warna favorit gue ada yang warna bawahnya tuh kayak warna wine gitu, kayak ungu kemerahan dengan atas yang berwarna putih seperti ini. Itu classy banget, sangat-sangat keren gitu ya. Jadi two tone. Termasuk di bagian pilar belakangnya di sini nih, ini ada aksen yang cukup unik. Nih, gua kasih lihat ya. Jadi aksennya itu bentuknya seperti kayak winglet gini ya. Warnanya putih juga. Jadi ada permainan warna yang cukup menarik, membuat atapnya terkesan floating roof, tapi juga ada aksen sehingga tidak polos. Nah, bicara soal dimensi, panjangnya ini dia mencapai 4,3 meter, yang artinya membuat dia menjadi yang salah satu yang paling panjang di kelas compact electric hatchback, yang membuat dia interiornya juga pasti harusnya lebih lega dibanding rival-rivalnya gitu ya. Lebarnya di 1,8 meter dengan tinggi di 1,6 meter. Iya, Ion UT ini salah satu yang cukup bongsor di kelas compact electric hatchback. Nah, di bagian samping juga sama. Jadi seperti di bagian belakangnya, cladding-cladding hitam, sampai ke bagian rocker panel bawah sini juga ada, masih cladding-cladding lagi. Dan untuk urusan door handle, dia model itu model cepol kayak gini. Ya well, semuanya rata-rata kayak BMW ya. Balik lagi ke model cepol kayak gini. Dolphin juga model cepol, tapi ini lumayan gede nih cepolnya. Jadi puas gitu buka pintunya. Walaupun pilarnya di sini masih merupakan pilar yang hitam biasa, jadi belum piano black. Nah, tapi soal spionnya, dia sudah piano black. Spionnya sendiri juga dia tidak dimount di pilar, dia dimount di body, jadi bisa ditarik ke belakang sedikit. Ini sendiri dia warnanya tidak sewarna atap ataupun bodinya, jadi dia full piano black seperti ini. Ini pun electric retract, auto retract, electric adjustment. Ada lampu sen di bagian sini yang 2 baris, dan juga kalau kita lihat ke bawah dia sudah ada kamera, yang artinya kameranya sudah 360. Yes, profil sampingnya cukup dinamis menurut kita. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Ion UT. Nah, pertama-tama soal peleknya dulu. Ini peleknya cukup unik karena dia peleknya dia 6 spoke ya. Jarang loh, biasa kan 5 spoke gitu-gitu. Tapi di sini dia 6 spoke. Jadi modelnya tuh kayak segitiga seperti ini, dengan logo Ion di bagian tengahnya seperti ini, two tone polish. Dan dia sendiri untuk varian yang bawah dia ring 16, untuk varian yang atas dia ring 17. Kebetulan yang kita review kali ini itu varian yang premium, jadi yang atas yang peleknya sudah 17 inci. Dan dia dibalut dengan ban Chaoyang, bannya masih sangat Chinese, dengan ukuran 21555 R17 untuk sebuah
compact electric hatchback ring 17 tuh udah gede loh. Seingat gua Dolphin masih 16 ya, tapi correct me if I'm wrong. Jadi ini lebih gede 1 inci dari Dolphin. Untuk pengereman depan belakang udah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu sudah ada. Fungsi regenerative braking seperti mobil listrik pada umumnya juga sudah ada. Dan tentunya untuk urusan ADAS, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ADAS hingga adaptive cruise control. Jadi udah nice banget lah. Oke, sampai kita ke bagian fascia depan dari si Ion UT. Dan jujur ini bagian favorit gue nih dari si UT ya. Kenapa? Karena desain depannya ini tuh jujur gue suka banget. Kenapa? Ini adalah penggabungan yang sukses antara desain yang cute alias comel gitu, tapi dengan sedikit agresi. Maksudnya gimana? Desain itu overall masih membulat, tembem gitu ya. Pasti di mana-mana cewek-cewek itu pada suka gitu karena tampangnya tuh kayak bubbly gitu. Tapi aksen-aksen permainan kayak di lampunya, di bagian airdamnya membuat mobil ini ada unsur garangnya juga. Pertama-tama kita bahas dari bumpernya. Tentu saja di sini dia nggak punya grill karena kan dia ya full elektrik gitu ya. Jadi dia hanya ada logo Ion di bagian tengahnya dan juga ada airdam besar di bagian bawahnya. Nah, airdam ini untuk keperluan pendinginan baterai dan AC-AC-an kayak gitu. Ini pun airdamnya sudah berwarna piano black, jadi sudah premium gitu ya. Piano blacknya nggak hanya di bagian airdam bawah, sampai ke bagian fog lamp housing di sini juga sudah piano black. Walaupun ini sebenarnya bukan fog lamp sih. Ini tulisannya lagi-lagi Matrix Cube di bagian sampingnya. Lebih ke arah lampu senja atau DRL kali ya. Jadi yang nyalanya tuh seperti Ice Cube-nya Kia zaman dulu, 4 titik LED kotak-kotak seperti ini. Futuristik gua suka. Nah, lampunya ini nih yang seperti kayak atau lagi marah gitu. Karena lampunya tuh D-shape seperti punya alis dan dia seperti kayak menggerutu gitu ya. Jadi kayak lucu, gemes lihatnya gitu. Di sini pun sama. Jadi untuk lampu DRL, lampu senja, dia D-shape DRL seperti ini yang ada aksen tulisan Matrix Cube-nya. Sisanya low beam dan high beam sudah proyektor LED di bagian tengah sininya, yang tentunya sudah ada auto high beam bagian dari ADAS-nya juga, dan keperluan safety lain seperti contohnya kamera depan juga sudah ada di bagian sininya, dan juga millimeter wave radar di bagian tengah sini untuk keperluan adaptif cruise controlnya, serta ada kamera di bagian atas untuk keperluan ADAS-nya lagi-lagi. Dan secara overall, desain dari si Ion UT ini menurut gua sudah terlihat sangat Eropa, sangat menggemaskan. Tapi kalau di warna tertentu, seperti warna yang tadi gue bilang, yang wine gitu ya, dia bisa juga cocok buat dipakai laki-laki. Jadi ada unsur gemesnya, dibikin gemes bisa, dibikin garang juga bisa gitu, seperti marmut yang sedang marah gitu ya. Jadi kayak lucu dilihatnya. Ditambah dengan dimensinya yang menjadi salah satu terbesar di kelasnya, yang bikin interior lega, dengan teknologi lengkap, harusnya mobil ini bisa bersaing banget di pasar electric compact hatchback di Indonesia. Tinggal harganya berapa aja. Tapi seperti yang sudah-sudah di Ion V contohnya, itu kan harganya sangat bersaing. Kalau UT ini harganya bisa bersaing juga, gue sih pengen punya satu di rumah. Oke, sekarang kita coba cek bagian interior dari si Ion UT. Nah, kita buka. Wah, yang kita review kali ini kebetulan unitnya yang berwarna terang nih. Warna ini bukan ivory ya, mungkin lebih ke arah seperti krem gitu ya. Krem agak keabuan. Lucu nih interior nih. Dan memang seperti Ion V juga, interior dari Ion UT ini kalian bisa pilih warnanya yang kalian mau. Apakah kalian pengen warna yang gelap, misalnya full black gitu bisa, atau kalian pengen warna interior yang lebih cerah juga bisa gitu ya, sesuai dengan keinginan kalian. Jadi ya kita tunggu aja di Indonesia itu kebagiannya tuh unit yang bisa kita pilih tuh warna apa aja gitu. Tapi yang jelas kalau di China sih dia warnanya banyak yang bisa dipilih, at least lebih dari 2. Nah, oke. Interiornya, pertama-tama first impression pas gue baru masuk, memang size nggak bohong. Iya, yang namanya dia ukurannya salah satu yang terpanjang di kelasnya di 4,3 meter, otomatis interiornya terasa lega. Kalian mau duduk di depan, mau duduk di belakang, itu terasa lumayan spacious gitu ya.
ini udah hampir rasa ala-ala medium hatchback dibanding compact hatchback. Jadi memang selega itu di dalam sini. Kita bahas yuk detailnya. Nah, mulai dari bagian depannya dulu. Ini mohon maaf banget setirnya melintir kayak gini ya, karena orang Ion tadi pas parkirin nggak dilurusin setirnya dan kuncinya di bawah. Jadi mobilnya steeringnya udah ngelok dalam keadaan melintir. Tapi ya udahlah, you get the idea. Nah, dari bagian dashboardnya, ini dashboardnya sendiri two tone. Jadi untuk bagian atas, memang ini masih hard plastik, ya, tapi masih wajar lah ya di kelas harga seperti ini. Setidaknya di bagian bawah sini, dia soft touch nih. Sampai ke bagian nyebrang sini semuanya ini sudah soft touch materials dengan ada aksen silver, ada ambient light bahkan yang nyala sampai di bagian kisi-kisi AC-nya juga tuh warna biru. Kalian mungkin kelihatan ya, biru di situ. Jadi kesannya tuh cantik pas malam-malam. Nih sampai ke kisi AC yang tengah sini nih. Tuh, kelihatan kan? Ada ambient light berwarna biru. Nah, kemudian di dashboardnya juga ada aksen kayak pattern wajik gini ya, yang nyebrang sampai ke bagian depannya sehingga lagi-lagi tidak terkesan murah ataupun polos. Semuanya itu ada teksturnya gitu. Dan pastinya dia udah ada glove box yang sudah soft opening, very soft bahkan. Dan di bagian tengah kita disambut dengan sistem infotainment yang sangat familiar kalau kalian udah pernah nyobain Ion V ataupun produk-produk Ion lainnya gitu. Jadi di sini di bagian bawahnya ada menu utamanya, home, bisa kalian ganti ke wallpaper kayak gini, atau bisa kalian lihat status mobilnya gini ya. Nah, termasuk ini sendiri juga kalian bisa kontrol power window segala macam. Kayak contoh di sini kita bisa buka nih power window-nya. Tuh. Sampai sedetail mungkin di sini. Tuh. Jadi udah nice banget. Dan kontrol AC memang dia hanya kontrol touchscreen aja di sini, tapi dia at least selalu di bawah bagian sini, jadi dia nggak yang kemana-mana. Dan juga untuk bagian head unitnya, kalau untuk yang global model dia sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto as standard, jadi udah normal lah semuanya segala macam. Di sini dia floating dashboardnya, ada juga hook di bagian sini, wireless charger di bagian sini, 2 buah cup holder, dan juga ada tempat penyimpanan console box di bagian sininya. Termasuk di bagian setirnya dia juga ada palang 2. Jadi dia setirnya seperti Ion V yang kita udah kenal gitu ya. Controlnya di sini juga sama, dan juga ada instrument cluster sendiri di bagian depan sininya. Yang kalau kita coba di Ion V udah canggih. Nah, di sini door trimnya juga empuk semua ini di bagian bawah-bawah sini ya. Dan dia seperti floating. Power window sudah all auto, dan ada tempat penyimpanan lagi di bagian bawah sebelah sininya. Ke atas, kaca tengah day night view masih manual, tapi at least di bagian atas ini kalian ada kayak kaca cembung. Wah, ini lucu banget nih kaca cembung buat kalian merhatiin anak-anak di belakang misalnya gitu ya, kalau pasang child seat. Dan juga ada lampu baca yang sudah LED, dan juga tombol hazard di bagian atas ini. Di atasnya ada sun visor yang ada lampunya. Ini kacanya gede banget ya, dan lampunya juga gede nih di bagian sini buat kalian ngaca kayak gitu. Termasuk tentunya mobil kekinian gak lengkap tanpa adanya panoramic roof. Yang panoramic roof ini tentunya bisa dibuka, dan kacanya cukup gede ya sampai belakang. Walaupun ini bukannya hanya krainya saja, jadi kacanya kaca mati, tapi udah cukup lah buat kalian selfie-selfie cantik di mobil seperti ini. Airbag pun udah lengkap, dual airbag di depan ada, airbag di curtain udah ada, airbag di jok juga sudah ada. Jadi airbagnya semua sudah lengkap semua. Nah, jok baris kedua tadi gue udah coba dudukin, sama kayak yang gue bilang. Jadi karena dia cukup panjang, dia terasa sangat lega. Termasuk udah ada ISOFIX tethering point-nya untuk kedua joknya. Ada 2 buah headrest yang bisa kalian atur ketinggiannya, walaupun di bagian tengah gak dapat headrest, dan juga gak ada armrest-nya. Jadi dia ya polos seperti itu aja. Berkat panjangnya yang hampir 4,3 meter membuat dia menjadi salah satu yang paling besar di kelasnya. Ruangan baris keduanya juga jadi sangat lega. Soal spesifikasinya, nah, charging port dari si Ion UT ini terletak di bagian fender depan sebelah kanan. Memang karena kita sedang berada di China, ini masih fast charging GBT. Tapi kalau kita di Indonesia nanti, tentunya aku dapat yang CCS Type 2, seperti di Thailand juga. Dan secara spesifikasi baterai, ini sendiri juga berbeda nih antara China dan Thailand. Pertama-tama, tenaga motornya. Tenaga motornya di China 100 kW, di Thailand lebih gede, 150 kW. Yang artinya kemungkinan kita akan dapat varian motor yang lebih besar tenaganya. Baterainya juga sama. Yang di Thailand, itu ada yang 50 kWh dan ada yang 60 kWh untuk varian yang atasnya, yang range-nya dari 420 km hingga sampai 500 km. Yang artinya lagi-lagi kita ke bagian
varian yang lebih jauh dibandingkan di China-nya. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Ion UT. Nah, ukuran bodinya yang lumayan bongsor di kelasnya juga bikin bagasinya jadi sangat capable, karena pada saat standar aja dia sudah bisa menampung hingga 440 liter. Dan lantai bawahnya itu bisa diturunkan dan dinaikkan secara fleksibel, sehingga pada saat dia pertama kali launching, bahkan dia bisa menampung 4 koper cabin di bagian belakang sini. Jadi udah lebih dari cukup buat keperluan sehari-hari kalian. Tapi kalau kalian butuh ruang lebih besar, tentunya jok baris kedua ini bisa diturunkan ke depan dengan format 6040 yang mengekspansi luggage capacity-nya hingga 1.600 liter. Iya, yang artinya dia menjadi salah satu bagasi yang cukup lega di kelasnya. Apalagi di bagian bawah underfloor storage-nya juga masih ada ruangan buat kalian nyimpan beberapa hal tipis seperti sepatu dan lain-lainnya. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit funny press kita mengenai si Ion UT tahun 2025. Menurut kita, kelas compact hatchback elektrik itu gak kalah panasnya kok sama compact SUV elektrik gitu ya. Karena walaupun secara desain itu lebih cocok buat perkotaan, tapi kalau kita bicara soal harga, yang namanya hatchback compact seperti ini pastinya akan lebih terjangkau dibanding compact SUV. Dan di Indonesia sendiri, ini calon mobil listrik paling terjangkau di line-up-nya Ion Indonesia gitu ya. Jadi harusnya akan menarik banget kalau kita melihat harga-harga kompetitornya seperti BYD Dolphin atau MG4 EV atau Wuling Cloud EV gitu ya. Harusnya mobil ini bisa dijual dengan harga kepala 3, iya 300 jutaan rupiah. Tapi di China sendiri, mobil ini ada beberapa varian dan harganya memang bahkan lebih murah lagi di sini gitu. Tapi di Indonesia berapa? Kita tunggu aja ketika mobil ini mungkin bisa aja hadir di Gias 2025 mendatang. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Ion UT ini cocok untuk masuk ke Indonesia? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Dan pastinya terima kasih banyak kepada Ion Indonesia yang udah ngajak kita all the way sampai ke HQ mereka di Guangzhou, China. Bahkan kita juga akan ke Shanghai Motor Show juga. Jadi terima kasih banget. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai produk-produk lini Ion terbaru, silahkan kalian check out Instagram mereka di bagian sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa gak kalian support, komen, share, subscribe YouTube channel kita Foto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami dengan hashtag di sebelah sini, supaya selalu up to date dengan informasi terbaru dan mobil kalian seperti si Ion UT yang satu ini. Nah, cocoknya harga berapa nih di Indonesia? Ion V sudah membuktikan bahwa dia bisa sangat kompetitif di kelasnya. Apakah Ion UT ini bisa undercut rivalnya juga? Kita tunggu aja. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.